Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sidang jamaah tarawih yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, terlebih lagi nikmat dipertemukan dengan bulan yang mulia ini. Sehingga alhamdulillah kembali kita hadir bersama-sama di malam yang ke-13 di bulan Ramadan yang insyaallah semuanya kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk terus menjalankan ibadah puasa kita di siang harinya dan memperbanyak ibadah salat tarawih kita di malam harinya, ditambah dengan salat witir ataupun kita bangun salat tahajud sendiri-sendiri di rumah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat, tak lupa pula tentunya kita bersalawat kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang sangat dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira terkait dengan keutamaan bulan Ramadan, keutamaan puasa, keutamaan segala ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, semuanya sudah jelas bagi kita semua, sudah diterangkan, sudah didakwakan, ditausiahkan oleh para mubalik kita ya di malam-malam sebelumnya. Kita sudah melewati 12 malam yang lalu. Pada malam hari ini kita malam 13 Ramadan. Tausiah pada malam hari ini kita mengangkat judul atau tema ini khususnya bagi adik-adikku yang biasanya bertanya judul ya. Itu pasti itu di mana-mana kalau kita ceramah, kalau tidak disebutkan judulnya sebentar pasti tanya satu-satu ya. Nah, ini kita langsung sebutkan judulnya ya biar tidak bertanya lagi ya. Jadi judul yang kita angkat tentang kepemimpinan dalam Islam ya. Apa judulnya? Kepemimpinan dalam Islam ya. Berbicara kepemimpinan di dalam Islam itu adalah perkara yang tidak bisa dipisahkan dengan Islam itu sendiri. Jadi antara agama dengan kepemimpinan itu adalah merupakan satu kesatuan yang saling membutuhkan ya, saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Islam tanpa kepemimpinan maka Islam akan lemah. Kepemimpinan tanpa Islam maka kepemimpinan akan zalim atau akan tiran ya, atau kepemimpinan yang jauh dari keadilan. Itulah kira-kira gambarannya betapa pentingnya kepemimpinan di dalam Islam. Makanya ada pernyataan ya dari seorang hujjatul Islam namanya Imam Al-Ghazali ya.
Imam Al-Ghazali ini mengatakan bahwa ad-dinu was-sultanu tau'aman. Jadi agama dan kekuasaan, ya. As-sultan itu artinya kekuasaan, yang juga diartikan sebagai kepemimpinan, ya. Jadi boleh mengatakan agama dan kekuasaan, atau agama dan kepemimpinan, atau agama dan negara. Kira-kira begitu lebih mudahnya, ya. Agama dengan kekuasaan, atau agama dengan negara, atau agama dengan kepemimpinan, tau'aman. Boleh mengatakan seperti saudara kembar, ya. Tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Betapa pentingnya itu yang namanya kekuasaan untuk Islam. Islam untuk kekuasaan, maksudnya itu adalah dua perkara yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Makanya beliau melanjutkan mengatakan begini, ad-dinu usul, agama itu pondasi, as-sultanu harisun, kekuasaan kepemimpinan itu adalah haris. Haris itu maksudnya penjaga, ya, penjaga. Wa mala ussa lahu pamahdumun. Apa saja, kata beliau, yang tidak punya pondasi pasti akan runtuh. Begitu pentingnya yang namanya agama. Agama itu sebagai pondasi. Makanya kalau ada negara pondasinya bukan agama, bukan Islam, bukan syariat, bukan akidah Islam, pasti akan hancur negara itu. Ya, maksudnya hancur negara itu hancur akhlaknya, hancur moralnya, hancur budayanya, hancur ekonominya, hancur sosial budayanya. Ya, hartanya habis dikorupsi. Ya, tidak ada takutnya dengan pembalasan di hari kemudian. Ya, kezaliman terjadi, tingkat kriminalitas tinggi, kejahatan dan lain sebagainya. Itulah yang dimaksudkan dengan kalau kekuasaan tidak ditopang oleh yang namanya pondasi, yang namanya agama syariat, pasti akan hancur, kata beliau. Ya. Was-sultanu harisun wa mala harisalahu fada'un. Kata beliau, apa saja yang tidak punya penjaga pasti akan hilang. Ya, pasti akan hilang. Artinya agama ini, syariah ini, kalau tidak ada yang jaga, ya, tidak dijaga oleh negara, tidak dijaga oleh kekuasaan, tidak dijaga oleh kepemimpinan, maka yang akan terjadi apa? Penistaan agama. Ya, penistaan agama, pendangkalan akidah, pendangkalan keimanan. Ya, syariah Islam tidak diterapkan. Al-Quran hanya sekedar bacaan, tidak dijadikan sebagai aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, kehidupan rakyat. Itu kalau Islam ini tidak punya negara yang menjaganya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang disampaikan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali ini itu terjadi betul sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan realita yang terjadi hari ini. Dan memang betul kita lihat sejarah Islam pertama kali muncul didakwakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwakan Islam 13 tahun di Mekkah? Tentu sangat sulit bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi tantangan yang luar biasa, ya, penyiksaan, pemboikotan, ya, tidak bebas orang mengekspresikan agama, beribadah dan seterusnya. Ya, Nabi dikejar-kejar, bahkan Nabi terancam dibunuh, ya, oleh orang-orang kafir Quraisy. Berhala-berhala tentu tidak bisa dibersihkan, tidak bisa dibebaskan, yang ada bergelantungan di Ka'bah. 360 buah berhala digantung di Ka'bah ketika Nabi SAW berdakwah di Makkah 13 tahun. Tidak satu pun yang bisa disentuh oleh Nabi, tidak satu pun yang bisa dicopot oleh kaum muslimin. Karena apa? Karena tidak ada kekuatan.
karena tidak ada kekuasaan, tidak ada kepemimpinan. Maka dalam situasi sulit seperti itu, Nabi seperti mengalami jalan buntu. Maka Nabi SAW dalam situasi seperti itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya Nabi SAW? Doanya Nabi adalah meminta kekuasaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuasaan yang menolong. Nah, itu sudah kita hafal ayatnya di dalam Quran surah Al-Isra. Wa qur rabbi, jadi Nabi berdoa, ya Rabbi wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Itu yang diminta oleh Nabi SAW di Makkah ketika dalam kondisi sulit sekali, ancaman luar biasa, tekanan, intimidasi yang dialami oleh Nabi SAW. Ya, bahkan berapa kali hijrah, ya, hijrah ke Habasya, kemudian terakhir hijrah ke Madinah. Nabi hijrah ke Madinah itulah tanda Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Nabi SAW. Jadi Nabi doanya tadi begini, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi. Ya Allah, berikanlah kepadaku jalan masuk dengan jalan masuk yang benar. Wa akhrijni mukhraja sidqi. Berikanlah kepadaku jalan keluar yang benar. Jadi maksudnya itu begini, menurut penafsiran para ulama. Jalan masuk itu maksudnya begini. Kalau saya ini diberikan tempat masuk, saya masuk ke suatu kota yang aman, maka berikanlah aku jalan masuk ke kota itu dengan aman. Atau berikanlah aku jalan keluar, kalau aku akan keluar dari kota ini Makkah, ya, dengan jalan keluar juga yang benar, yang aman. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Maka Nabi SAW berdoa, ya Allah, jadikanlah untukku suatu kekuasaan yang menolong, sultanan nasira. Maka tidak lama setelah doa ini dipanjatkan oleh Nabi SAW, Nabi diperintahkan untuk berhijrah dari Makkah ke Madinah. Jadi berhijrah dari Makkah ke Madinah. Maka setelah hijrah dari Makkah ke Madinah, betul apa yang diminta oleh Nabi SAW, ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaan untuk memimpin umat Islam, untuk melindungi umat Islam, untuk menolong kaum muslimin. Maka setelah hijrah dari Makkah ke Madinah, keluar dari kota Makkah, kaum muslimin juga keluar berhijrah ke kota Madinah, Yathrib pada waktu itu. Maka ternyata orang-orang Yathrib yang terdiri dari dua suku besar, yakni Aus dan Khazraj, ternyata dua suku ini menyerahkan kepemimpinan itu kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Mereka siap dipimpin, mereka siap dipimpin oleh Rasulullah SAW. Mereka semua siap menolong agama ini. Makanya disebut dengan kaum Ansor. Ansor itu artinya menolong. Muhajirin artinya berhijrah. Orang-orang dari Makkah, kaum muslimin dari Makkah pindah ke Madinah, ke Yathrib, namanya muhajirin. Artinya orang yang berhijrah. Ansor, orang-orang Ansor itu maksudnya suku Aus dan Khazraj yang ada di Yathrib, yang ada di Madinah. Artinya orang-orang yang menolong. Nah, itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah hijrah ini terjadi, kekuasaan ada, Nabi memimpin langsung kaum muslimin di Madinah dengan menerapkan hukum-hukum Islam, syariat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghimpun kekuatan kaum muslimin. Menghimpun kekuatan kaum muslimin untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan terburuk yang mungkin bisa saja terjadi. Dan itu betul pada tahun kedua Hijriah. Datanglah pasukan orang-orang kafir Quraisy ingin menghabisi umat Islam, ingin menghabisi Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Ya, orang-orang kafir Quraisy ini, ya,
yang dipimpin oleh Abu Lahab dan kawan-kawan itu kemudian membawa 1.000 lebih pasukan, ya, 1.000 pasukan orang-orang kafir Quraisy. Sementara kekuatan yang bisa dihimpun di Madinah itu hanya sekitar 313 orang. Sekalipun jumlahnya kecil, tapi paling tidak ini adalah sebuah kekuatan yang sudah terhimpun, yang sudah dipimpin oleh seorang pemimpin, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka meletuslah perang Badar. Ya, perang Badar di lembah yang disebut dengan lembah Badar. Maka di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa ketika melihat banyaknya pasukan orang-orang kafir Quraisy 1.000 lebih, sementara kaum muslimin hanya 313 orang. Ini 3 kali lipat, ya, istilahnya perbandingannya. Maka Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah. Di antara doa Nabi SAW mengatakan bahwa, ya Allah, jika umat Islam hari ini kalah dari orang-orang kafir Quraisy, maka tidak ada lagi orang yang akan menyembahmu ya Allah setelah ini. Maka dengan doa Nabi SAW, Allah menolong kaum muslimin dengan menurunkan pasukan yang tidak terlihat oleh mata. Itulah yang disebut dengan pasukan malaikat. Ribuan malaikat yang diutus oleh Allah, diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menolong kaum muslimin di perang Badar ini. Bapak Ibu kaum muslimin sidang jamaah yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah peristiwa yang paling dahsyat yang terjadi, yang dihadapi oleh kepemimpinan kaum muslimin yang baru saja tumbuh, baru 2 tahun setelah hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seiring dengan perjalanan waktu, hanya kurang lebih 8 tahun Nabi SAW memimpin masyarakat Madinah. Apa yang terjadi? Setelah melewati perang Uhud, perang Khandaq, ya, perjanjian Hudaybiyah, maka pada tahun ke-8 Hijriah yang terjadi adalah menaklukkan kota Mekah. Terjadilah futuhat terhadap Makkah. Nabi SAW dan kaum muslimin mendatangi kota Mekah dan tidak terjadi pertumpahan darah sedikit pun, karena kuatnya kaum muslimin pada waktu itu dipimpin oleh seorang Nabi Rasulullah SAW dengan membawa pasukan yang sudah besar jumlahnya pada waktu itu. Tidak ada satupun pasukan dari kafir Quraisy yang berani melakukan perlawanan, sehingga Nabi mengatakan siapa yang ingin aman, ya, maka hendaklah mereka masuk ke dalam rumah mereka masing-masing. Siapa yang ingin aman, masuklah ke dalam rumah salah seorang pemimpin Quraisy namanya Abu Sufyan. Ya, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setelah futuhat Mekah, maka 360 buah berhala yang bergelantungan di Ka'bah di Mekah itu tidak satu pun kecuali semuanya dicopot, semuanya dibersihkan, semuanya dihancurkan, dibakar oleh kaum muslimin. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi saya ingin menyebutkan, ingin menegaskan bahwasanya itulah salah satu sekelumit contoh konkret bahwa betapa pentingnya yang namanya kepemimpinan di dalam Islam. Tetapi kepemimpinan dalam Islam yang dimasukkan di sini adalah pemimpin yang betul-betul memperjuangkan Islam, pemimpin yang betul-betul menerapkan hukum Islam, pemimpin yang betul-betul menerapkan syariat Islam. Hari ini mungkin banyak pemimpin, ya, di Amerika ada pemimpin, di Inggris ada pemimpin, di Rusia ada pemimpin, tapi tentu jelas bahwa mereka tidak menerapkan hukum Islam. Di negeri-negeri Islam juga ada pemimpin, di Indonesia juga ada pemimpin, tapi sayang sekali bahwa pemimpin di negeri ini tidak menerapkan syariah Islam, sehingga sekalipun memimpin, sekalipun muslim, tapi tidak menerapkan syariat Islam, maka tetap saja pondasinya rapuh, karena agama itu adalah pondasi.
Syariah itu ada pondasi, akidah itu adalah pondasi. Ketika pondasinya tidak ada, maka hancurlah moral, hancurlah budaya, hancurlah ekonomi, tidak terjaga harta dan seterusnya, serta tidak terjaga jiwa kaum muslimin dan seterusnya. Bapak Ibu yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sekedar tentunya berbagi kepada kita sekalian bahwa betapa yang namanya kepemimpinan di dalam Islam itu tidak bisa dipisahkan antara Islam dengan pemimpin yang menerapkan syariat Islam itu sendiri, seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.